Di awal tahun 2025, banyak sekali perdebatan yang terjadi. Tentu saja ini buntut-buntut kejadian yang sangat besar di tahun 2024 lalu. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana debat sengit yang terjadi antara pihak yang memang tidak terima dengan penetapan tersangka Hasto dan menganggap ini adalah sebuah isu kriminal yang sangat kejam. Namun di satu sisi, KPK memiliki bukti dan kubu-kubu yang memang membela KPK ini dengan tegas menyikat balik semua statement fitnahan yang memang sangat kejam dan menjadi bola panas di kalangan masyarakat Republik Indonesia. Dan ini benar-benar menyita perhatian kita semua bagaimana praksi atau elit-elit dari PDI Perjuangan terlibat debat yang sangat sengit hingga endingnya sangat-sangat di luar dugaan kita semua. Selama ini kan juga kooperatif, nggak pernah mangkir kalau dipanggil, kan lebih ke soal kami bilang kan ke isu politik, drama-drama politik untuk menjadikan isu ini semakin membesar. Nah kemudian tadi yang disampaikan oleh Bang Bonyamin ya, untuk segera menahan. Kok ini ya, Bang Bonyamin itu bukan yang mengajukan judicial review. Kalau ini adalah komisioner, komisioner ini tidak sah katanya kan, kata dia. Kok malah dia minta segera mentersangkakan atau menahan Hasto Kristianto. Ini kan logikanya nggak nyambung. Tapi saya sampaikan tanpa seruan dari Bonyamin dan lain sebagainya pun Mas Hasto akan taat hukum, akan mengikuti prosedur. Nah pernyataan dari Ibu Mega tadi itu sebagai tanggung jawab dari Ibu Ketua Umum. Karena Mas Hasto ini kan ditersangkakan sebagai sekjen, bukan sebagai pribadi. Kalau kita simak lagi pernyataan dari Ketua KPK, Hasto Kristianto sebagai sekjen DPP PDI Perjuangan. Nah karena sekjennya dikriminalisasi, karena menjalankan tugas-tugas sebagai kesekjenan, padahal sekjen adalah mengikuti hasil rapat DPP, dari soal pencalekan, dari soal PAW, semua notulansi rapat itu sudah ada dan tugasnya sekjen seperti itu, maka Ibu Mega sebagai Ketua Umum tidak akan tinggal diam, akan mengambil tanggung jawab karena yang dikriminalisasi adalah sekjennya. Berarti Jadi Bu Mega itu akan datang? tentu saja dia akan memberikan dukungan. Ya soal datang atau gimana nanti kita lihat bagaimana kelanjutannya. Tapi pada intinya Ibu Mega sebagai Ketua Umum akan memberikan pembelaan, akan memberikan dukungan kepada sekjennya yang saat ini dikriminalisasi. Apakah itu kemudian PDIP tidak khawatir itu akan backfire, akan dianggap melakukan intervensi terhadap hukum? Oh tidak, karena kan serangan ini kan jelas, seperti saya nyatakan tadi. Ketua KPK menyatakan bahwa dia menetapkan tersangka Hasto Kristianto sebagai sekjen DPP PDI Perjuangan. Jadi ini kan terlihat berhadapan-hadapan memang bahwa Hasto yang ditersangkakan bukan sebagai pribadi, tapi sebagai sekjen. Dan karena itu kami sudah melihat, sudah memetakan dan juga mengkonfirmasi dengan semuanya. Ini kan bagian dari serangan terhadap partai, terhadap Ibu Ketua Umum, juga menjelang Kongres, ada spanduk dan sebagainya. Ini bagian dari skenario untuk mengambil alih partai. Kami melihatnya seperti itu. Dengan menggunakan istilahnya orang Jawa itu mukul pakai Nabok nyuci tangan. Pakai KPK. Oke, saya mau ke Mas Adi ya. Mas Adi, dengan penetapan tersangkanya Mas Hasto, kemudian Bu Mega mengambil tanggung jawab sebagai Ketua Umum begitu ya. Saya ingin tanya, apakah ini akan memperlemah positioning PDI Perjuangan di peta politik, mengingat mereka juga akan kongres begitu? Ya saya kira sebenarnya tanpa Bu Mega sekalipun datang ke KPK ya, atau statement-statementnya kemudian diulang, kalau Hasto ditersangkakan dan ditangkap, Bu Mega akan ke KPK. Memang posisi PDIP setelah kalah Pilpres itu memang agak rumit. Saya selalu menyebutnya ini semacam pemenang tanpa mahkota. Padahal kita tahu menang pileg itu tidak gampang. Ya, tapi dalam sistem presidensialisme, multipartai ekstrim seperti Indonesia, pemenang di Pilpres lah yang kemudian diperhitungkan. Soal itu saya harus kita akui Gerindra itu nomor 3 pilegnya. Tapi per hari ini memang ada kecenderungan semua partai politik tegak lurus, samikna, watokna, dan ingin bergabung dengan Prabowo Subianto dan Gibran. Itulah yang saya sebutkan. Kalaupun toh kejadian misalnya Mbak Mega datang ke KPK, mungkin diskusikan sah saja. Datang ke institusi hukum siapapun boleh di negara ini. Tapi kalau melihat posisi PDIP hari ini yang kalah Pilpres, ya tentu saja menurut saya, jangankan ada dugaan-dugaan intervensi, ini sudah tidak diperhitungkan kekuatan politiknya. Per hari ini, per hari ini misalnya sangat kelihatan sekali bahwa PDIP itu memang sangat terlihat berjalan sendirian di tempat yang sunyi.
nyaris tak ada satupun partai-partai mau berkoalisi dengan PDIP. Itu sangat kelihatan sekali, baik dari segi isu politik yang ada di DPR ataupun koalisi di di pilkada, sangat kelihatan. PDIP itu seperti yatim piatu. Itu sudah menunjukkan, sekalipun ada omongan dari Megawati soal datang ke KPK, bagi saya ya kekuatan politiknya tidak seperti 5 dan 10 tahun yang lalu. Oke, baik. Saya mau ke aspek hukumnya ya, Pak Ganjar. Yang pasti akan ditempuh kan pasti pra-peradilan ya. Cara hukum yang pasti akan ditempuh oleh Mas Hasto dan juga tim hukumnya adalah pra-peradilan. Peluangnya bagaimana kalau menurut Mas Ganjar? Gini ya, karena sudah tadi analisis politiknya dan memang kalau kita mau lihat aspek-aspek politiknya di dalam hukum, memang tidak bisa dipisahkan secara utuh ya. Karena bagaimanapun itu harus dipertimbangkan. Kalau bahasa saya gini, penegak hukum itu tidak boleh berpolitik, tapi tidak boleh buta politik. Gitu. Jadi harus paham situasi. Ya. Kalau bicarakan, menurut saya 50-50. Kenapa 50-50? Karena PDIP sebagai penguasa itu punya riwayat keberhasilan pra-peradilan yang menjadi tonggak presiden pada kasus Pak Budi Gunawan. Iya gitu betul, ya. 2014. Jadi saya pikir wah ini kalau menggunakan skenario seperti yang dilakukan tempo hari, bukan tidak mungkin Pak Hasto bisa menang. Gitu ya. Nah, masalahnya saya nggak tahu skenario-nya bagaimana itu. Pada saat itu kan PDIP masih berkuasa. Masih berkuasa. Dan nggak ada hubungannya. Saya harus klarifikasi, nggak ada hubungannya antara Pak Budi Gunawan dengan PDI Perjuangan. Itu Pak. Jadi jangan dianggap bahwa ketika belum menang dalam pra-peradilan berarti ada pengaruh PDI Perjuangan, itu tidak ada. Tidak ada. Itu lagi-lagi sangkut pautkan dengan masalah politik. Iya, gini. PDIP bisa bilang tidak ada, ya. Tapi orang menilai bahwa ada kaitan, bahwa ada hubungan tertentu. Gitu. Ada hubungan dekat. Hubungan kedekatan, gitu ya kan. Kita juga lihat di media sosial sering beredar dulu Pak Jokowi, Bu Mega, ada Pak Budi Gunawan di situ ternyata.